Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kesempatan yang kedua. Sebelumnya kita akan bersama-sama baca Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 2. Kemudian nanti kita akan lanjut di dalam kitab 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. 2 Raja-Raja 21 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dengan perbuatan keji bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelantaraan rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, menghubungi para memanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-8, aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Ayat yang ke-10, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur, yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melakukan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya,
dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ayat yang ke-14, kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjatuhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota. Ayat yang ke-16, ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari rakyat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel, doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaan semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para penglihatan. Yang terakhir, ayat yang ke-20, kemudian Manasye mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istana. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Dapat kita ketahui bahwa di dalam kitab 2 Tawarik kita dapat belajar bersama-sama bahwa ada seorang raja Yehuda yang sangat jahat, yaitu bernama Raja Manasye, di mana dia adalah seorang raja yang sangat jahat. Dia menjadi seorang raja ketika berusia 12 tahun dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Di dalam kehidupannya, dia melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, dan kejahatan yang dia lakukan itu, yang pertama itu ia mendirikan bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal, kemudian dewa sembah yang ada di sekitar bangsa Yehuda, dan yang kedua itu sujud menyembah kepada berhala. Di bait Tuhan, ia membangun mezbah persembahan untuk berhala. Ia mempersembahkan, bahkan dia pun mempersembahkan anaknya sendiri menjadi korban bakaran. Dia melakukan ramalan, menghubungi para pemanggil arwah dan roh ramal. Masih mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak sehingga dipenuhinya dari ujung-ujung dengan kejahatannya. Jadi
ia melakukan kejahatan itu tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan rakyat-rakyatnya. Dan ia pun menyesatkan mereka semua hingga menjadi lebih jahat dari bangsa-bangsa lainnya. Dan di ayat yang ke-18 itu ada menceritakan tentang bahwa kisah kematian Raja Manasye seperti kehidupan seorang begitu buruk dan berakhir dengan kematian. Jadi saya pernah suatu ketika waktu saya masih bersekolah minggu, saya pernah dilihatkan oleh guru sekolah minggu saya, yaitu tentang sebuah video di mana video itu berisikan dua penglihatan seorang pria yang mengalami kecelakaan di mana dia dibawa mengalami koma selama beberapa bulan dan rohnya dibawa di alam maut dan di kerajaan surga. Pada saat itu pria itu mengalami suatu kecelakaan di mana dia mengalami koma selama beberapa bulan. Arwahnya dibawa di kerajaan maut. Di sana dia diperlihatkan bahwa banyak orang-orang berdosa yang melakukan banyak dosa di sana, dan di dalam kerajaan maut di sana tidak ada yang namanya sukacita, kebahagiaan, tetapi cerita, tangisan, kesakitan, karena di sana hanya ada penderitaan. Tetapi setelah itu pria tersebut diajak oleh Tuhan dan diperlihatkan kerajaan surga, di mana kerajaan surga banyak sekali orang-orang yang bersukacita, memuji Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyikan pujian-pujian, bersorak-sorai. Di sana tidak ada yang namanya penyakit, teriakan, tangisan, tetapi ada sukacita di dalam Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah menyadari bahwa terkadang kita selalu melakukan dosa. Terkadang kita merasa bahwa diri kita sempurna, akan tetapi apa yang kita lakukan itu terkadang adalah perbuatan dosa. Seperti kita berani kepada orang tua, seperti kita membenci orang yang menyakiti kita, seperti ketika kita disuruh orang tua tetapi kita melawan, itu adalah perbuatan dosa. Sekecil atau sebesar apapun dosa, yang namanya dosa itu tetaplah dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kerajaan maut karena kita selalu berbuat dosa. Dan kita sebagai seorang Kristiani, kita harus sadar bahwa diri kita berdosa. Bukan berarti orang di luar sana memiliki banyak dosa, tetapi kita tidak. Bukan seperti itu. Meskipun kita seorang Kristiani, tapi terkadang kita sering melakukan yang namanya dosa. Tanpa kita sadari, dosa itu mengikat kita, membelenggu kita. Oleh sebab itulah kita sebagai orang Kristiani, kita harus bertobat
kita harus sadar bahwa diri kita manusia berdosa. Kita tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita hanyalah manusia berdosa. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah agar kita dapat mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita diberikan Tuhan tanggung jawab agar kita dapat mengelola bumi ini. Kita harus dapat memakai bumi ini dengan baik, menjaganya. Tuhan saja rela mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dia rela disalib untuk menyelamatkan kita. Kunci agar kita dapat diselamatkan oleh Tuhan yaitu dengan percaya. Kita percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, jangan pernah bahwa menganggap dirimu itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghitung seberapa besar dosamu, tetapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat fisikmu, tetapi Tuhan melihat hatimu, kesungguhan hatimu, kerendahan hatimu. Ketika kamu merasa bahwa dirimu tidak layak, jangan pernah katakan seperti itu, karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, agar kita dapat berubah, agar kita dapat menyadari setiap kesalahan kita, agar kita dapat bertobat, agar kita tidak terus-menerus melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan, agar kita tidak melakukan dosa terus-menerus. Kita harus sadar bahwa diri kita hanyalah manusia biasa, kita tidak sempurna. Dan seringkali saya sering menjumpai banyak anak-anak muda yang berani kepada orang tuanya, berani mencaci maki, memarahi orang tuanya, membantah. Itu adalah sebuah kesalahan besar, itu adalah sebuah dosa, di mana kita tidak pernah menyadarinya. Ketika kita melakukan sebuah dosa, pasti akan ada yang namanya penyesalan. Ketika kita sudah mengalami penyesalan itu, terkadang kita merasa bahwa diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan di dalam kitab ini kita belajar bersama-sama bahwa dosa itu mengikat semua orang, bahwa dosa itu membelenggu semua orang. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar untuk merubah sifat-sifat buruk kita. Kita harus belajar dari setiap kesalahan kita. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita harus merubahnya dengan sifat yang baru kita. Ketika kita diberikan oleh Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Tuhan setia kepada kita, tetapi terkadang kita selalu mengecewakan Tuhan. Tetapi terkadang kita selalu meninggalkan Tuhan karena dengan alasan-alasan tertentu, karena dengan alasan-alasan berbeda-beda. Tetapi Tuhan sendiri mengasihi kita.
Tuhan sendiri setia menjaga kita. Tuhan sendiri setia kepada kita. Kenapa kita tidak bisa setia kepada Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama, belajar untuk setia, belajar untuk mengampuni setiap orang-orang yang pernah melukai hati kita. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan pernah kita membalaskan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita, karena itu sama saja kita melakukan sebuah dosa. Kita boleh saja kecewa, kita boleh saja marah, tetapi semuanya itu ada batasannya. Tidak semua batasan-batasan itu ada pengaruhnya. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita kecewa kepada seseorang, maafkanlah mereka. Karena dengan kita memaafkan mereka, kita akan diampuni oleh Tuhan. Karena hati kita, hati yang hancur, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan ubah hati kita dengan yang baru. Tuhan, oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia berdosa. Bahwa diri kita seringkali melakukan sebuah dosa. Meskipun tanpa kita sadari bahwa dosa yang kita perbuat itu adalah sama saja, tetaplah yang namanya dosa adalah dosa. Dan kita tahu bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan yang cemburu, bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatunya. Tuhan rela berkorban mati untuk kita, di kayu salib, disiksa, menderita, dicambuk untuk menebus dosa kita manusia. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhanlah juru selamat kita, bahwa Tuhanlah penolong kita, bahwa Tuhanlah yang selalu ada untuk kita. Jangan pernah merasa bahwa dirimu itu benar-benar tidak layak untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri sangat mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita, menyayangi kamu maupun saya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan pernah kita mengulangi setiap kesalahan-kesalahan yang sama. Jangan pernah kita mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan. Seperti ketika kita berbicara, kita harus selalu berhati-hati di dalam berbicara, di dalam berucap. Karena ketika kita berbicara dengan orang lain, belum tentu apa yang kita ucapkan itu dapat diterima oleh orang lain. Kita harus bisa menjaga perasaan setiap orang lain. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima apa yang kita bicarakan. Terkadang banyak orang merasa sakit hati kepada kita ketika kita mengucapkan ucapan yang salah kepada mereka. Dan dari situ timbullah sebuah dosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa terkadang
apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita lakukan itu adalah dosa. Dan jangan kita tiru Raja Manasye. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, mentaati setiap aturan, mentaati setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan. Karena dengan begitu Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan akan pakai kita sebagai hamba-Nya, sebagai alatnya. Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang memampukan kita, bahwa Tuhanlah yang selalu ada untuk kita. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan menyayangi kita. Jangan seperti keledai, seekor keledai yang begitu bodoh. Saking begitu bodohnya, kita meninggalkan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Karena kesalahan kita meninggalkan Tuhan. Karena seorang pria pun bahkan kita terkadang melupakan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan, baik dimanapun kita berada, baik di saat kondisi kita sedang hancur hati kita, di saat kita sedang sedih, ataupun di saat kita sedang lelah. Tetaplah kita setia kepada Tuhan. Jangan pernah sedikit pun kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan agar kita dapat berbuat baik, agar kita dapat sadar bahwa apa yang kita lakukan terkadang itu adalah dosa. Oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Kita tidak boleh berbuat dosa. Dan untuk firman hari ini, kiranya apa yang saya sampaikan dapat memotivasi kalian semua, dapat menjadikan kesadaran untuk kalian semua, agar kalian sadar bahwa diri kita manusia berdosa, bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu itu sempurna, tetapi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni kita, mengampuni dosa kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menebus dosa kita, dan hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman maut. Oleh sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya, karena kasih Tuhan sungguh nyata untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.